Kau segalanya, Kau segalanya. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, shalom, 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 haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pagi ini, amin. Karena kita rasakan Tuhan terus beserta dengan kita. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, Dia pasti akan terus berikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini tema firman Tuhan yang akan kita dengar adalah mujizatnya mengubahkan hidupku. Mujizatnya mengubahkan hidupku adalah tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu saja kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tapi mengingat waktu kita yang singkat, kita akan baca saja ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman ini berganti-gantian. Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya mulai 15, sidang jemaat teruskan 16 sampai 18, kita baca berganti-gantian agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari kisah tentang bagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti yang kita tahu bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bahwa Saulus ini pada awalnya adalah seorang yang sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Sehingga oleh karena kebenciannya yang luar biasa itu, maka Saulus berusaha menganiaya jemaat-jemaat. Dan untuk menganiaya jemaat-jemaat itu, Saulus telah mendapatkan surat kuasa, surat izin dari Dewan Agama atau Sanhedrin pada saat itu untuk mengejar, menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Sehingga kita bilang dia berangkat dari Yerusalem mengejar sampai ke Damsyik atau Damaskus Bapak Ibu sekalian untuk mencari orang-orang Kristen itu. Tapi apa yang terjadi seperti kita baca dalam Kisah Rasul ini, apa yang terjadi adalah di tengah jalan tiba-tiba Yesus menjumpai dia. Dia melihat cahaya kilat yang sangat besar. Sehingga karena cahaya yang sangat besar itu dia jatuh dari kudanya. Dia buta. Ketika dia jatuh dari kuda dan buta itu, tiba-tiba dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Saulus yang kaget mendengar suara itu, dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniayai." Saulus buta, seperti kita baca, dia menginap satu penginapan. Ketika dia menginap di sebuah penginapan itu, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Ananias, seperti yang kita baca tadi. Tuhan katakan, "Ananias, pergi ke rumah itu. Jumpai seseorang yang bernama Saulus di sana. Doakan dia supaya matanya kembali melihat dan dia penuh dengan Roh Kudus. Karena dia akan menjadi alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel." Alkitab katakan, Bapak Ibu sekalian, seketika itu juga Saulus kemudian buka matanya setelah makan, ayat 19 dalam Kisah Rasul tadi itu, dia kemudian kuat dan bisa melanjutkan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana, Saulus sebagai penganiaya jemaat itu berubah menjadi pembangun jemaat setelah ia berjumpa dengan Tuhan dan mengalami mujizatnya. Itulah yang menjadi dasar tema kita hari ini, di mana seperti saya sudah katakan tadi, tema firman Tuhan kita hari ini adalah mujizatnya mengubahkan hidupku. Nah Bapak Ibu sekalian, tema mujizatnya mengubahkan hidupku, ini adalah bagian dari tema kita pada bulan November ini. Di mana tema gereja kita selama bulan November ini adalah mujizat masih ada. Karena memang mujizat masih ada. Amin. Saudara percaya mujizat masih ada? Banyak sekarang orang, termasuk orang Kristen, yang gak percaya lagi mujizat masih ada. Mereka bilang mujizat itu dulu zaman Tuhan Yesus. Zaman gereja mula-mula. Mereka bilang sekarang tidak ada lagi mujizat. Mereka bilang sekarang ini yang ada adalah pengetahuan kita, kepintaran kita, usaha kita. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian melalui tema ini. Sampai sekarang pun mujizat masih ada. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan karena dulu dia mengadakan mujizat, maka dia juga mengadakan mujizat sampai sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi tentu Bapak Ibu sekalian, pemahaman kita mengenai mujizat juga tidak boleh terlalu sempit. Seringkali orang berpikir bahwa mujizat adalah kalau sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, itu baru mujizat. Misalnya kita nggak ada uang, kita doa sama Tuhan, "Tuhan, saya lagi nggak ada uang ini, tolong Tuhan berkati saya." Tiba-tiba kita nemu uang 10 juta di jalan, itu baru mujizat. Saya mau katakan kepada kita, nggak boleh mujizat dipersempit dengan cara-cara seperti itu. Kalau saudara kerja, lalu tiap bulan saudara dapat gaji, itu mujizat nggak? Mujizat juga. Kalau saudara berusaha, oleh karena hasil perusahaan saudara, saudara diberkati Tuhan, itu mujizat nggak? Mujizat. Karena kalau saudara sehat setiap hari, itu karena mujizat Tuhan. Amin. Sama seperti sekarang ini, sudah 8 bulan kita mengalami pandemi ini. Kalau saudara masih sehat, kalau saudara masih ada sampai sekarang, saya percaya itu karena mujizat Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah banyak orang meninggal dunia karena pandemi ini. Mereka lebih sehat dari kita sebelumnya. Mereka lebih pintar menjaga kesehatan sebelumnya dari kita. Mereka meninggal dunia. Apakah bisa kita katakan, oh karena saya lebih pintar menjaga kesehatan dari mereka sehingga mereka meninggal, saya tidak meninggal? Enggak. Engkau masih sehat sampai sekarang ini dan seterusnya itu karena mujizat Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Makanya selama sebulan kemarin ini telah kita dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan tema kita mujizat masih ada ini. Sehingga kita ngerti betul, faham betul apa yang dimaksudkan sebetulnya dengan mujizat itu. Misalnya pada minggu yang pertama sudah kita dengar firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan di tengah kesulitan. Penyertaan Tuhan di tengah kesulitan bagi saudara, bagi saya dan bagi kita itu juga mujizat Tuhan, amin. Kau bisa melewati masalah, kau bisa melewati persoalan, kau bisa melewati kesulitan, itu juga mujizat Tuhan. Minggu kedua kemarin kita sudah dengar firman Tuhan dengan tema pergumulan yang mengubah hidupku. Engkau mengalami perubahan oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan, oleh karena penyakit, oleh karena masalah, oleh karena himpitan hidup sehingga engkau makin kuat, engkau makin kokoh, engkau makin semangat. Itu juga karena mujizat Tuhan, amin. Makanya saudara, ketika kita berjalan dalam hidup ini dan kadang-kadang kita nggak paham apa sebetulnya yang sedang kita hadapi sih. Minggu kemarin, minggu ketiga, kita sudah dengarkan firman dengan tema ketika jalannya tak terselami, percayalah. Kenapa? Karena banyak sekali hidup ini Bapak Ibu sekalian kita nggak mengerti, kita nggak paham. Kadang-kadang kita merasa saya sudah berdoa tapi kok masih ada masalah. Saya sudah berdoa tapi kok masih ada banyak pergumulan. Saya sudah berdoa tapi kok masih banyak tantangan dan himpitan yang saya hadapi. Kalau saudara menghadapi situasi-situasi yang saudara tidak mengerti, padahal saudara sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi seperti itu, kita harus tak percaya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan berlangsung dalam hidup kita, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada mungkin hari-hari ini engkau juga menghadapi situasi yang sama. Dengan versi yang berbeda. Mungkin kau berpikir, kenapa ya kok hidup saya kok sulit sekali. Saya udah setia ke gereja, setia beribadah, melayani Tuhan. Tapi kok berliku-liku begini. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Sama seperti Yusuf, anak Yakub itu. Kalau saudara ingat Yusuf anak Yakub itu. Dari kecil Tuhan sudah memberikan kepadanya penglihatan. Dia mimpi ketika masih kecil, dia melihat mereka pergi menyabit gandum ke ladang. Tiba-tiba dia melihat gandum-gandum kakak-kakaknya sujud menyembah kepada gandumnya. Pada waktu yang lain lagi dia melihat lagi mimpi, Bapak Ibu sekalian ada 10 bintang. Bulan dan matahari sujud menyembah kepadanya. Itu apa? Itu penglihatan. Itu vision bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi apakah langsung Yusuf jadi raja? Enggak. Melewati pemrosesan dulu. Dia dijual kakak-kakaknya sebagai budak belian. Coba bayangkan, kalau dia tidak dijual kakak-kakaknya sebagai budak belian, sampai enggak dia ke Mesir? Enggak. Dia dijual sebagai budak belian, setelah bagi budak belian tetap baik Bapak Ibu sekalian, bekerja di rumahnya Potifar, istri Potifar menggoda dia tidak mau, malah dijebloskan dalam penjara. Tapi toh jalan Tuhan akhirnya sampai dia menjadi raja di Mesir. Ketika dia sudah tua, adik-adiknya, kakak-kakaknya datang kepadanya dan mulai ketakutan karena mereka berpikir ini Yusuf pasti akan membalas dendam kepada kita. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dia bilang begini kepada kakak-kakaknya yang ketakutan itu. Dia bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat kepadaku, kata Yusuf. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan seperti sekarang ini. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa mungkin engkau belum mengerti apa maksud Tuhan dengan masalahmu, dengan persoalanmu, dengan pergumulanmu, dengan liku-liku hidupmu. Tetaplah percaya, kenapa? Karena Tuhan pasti merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita renungkan
renungkan adalah tema pada minggu yang keempat, yaitu mujizatnya mengubahkan hidupku. Lalu minggu depan akan kita akhiri bulan November ini dengan tema minggu depan, alami mujizatnya setiap hari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian tema yang keempat ini, bagaimana sih supaya kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara, dari pembacaan Alkitab yang kita telah baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mengalami perubahan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini. Yang pertama adalah supaya mujizatnya mengubahkan kita, yang pertama adalah masing-masing kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Itu yang pertama. Harus mengalami pembaharuan pikiran. Saudara, saya katakan di sana bahwa pembaharuan pikiran sangat penting khususnya bagi Saulus dalam pembacaan kita ini, karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya jemaat adalah tindakan yang menyenangkan hati Allah. Itu adalah keyakinan dari Saulus pada saat itu. Menangkap dan menganiaya jemaat adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Saulus tidak mengalami pembaharuan pikiran, tidak mungkin dia berubah menjadi pembangun jemaat. Tidak mungkin dia berubah menjadi pelayan jemaat. Dia akan tetap menjadi penganiaya jemaat kalau pikirannya tidak mengalami pembaharuan. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin meninggalkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita kalau tidak ada perubahan dalam pikiran kita. Makanya saudara, kalau saudara pengen mengalami perubahan, bilang sama Tuhan yang pertama, Tuhan, ubahkan pola pikirku. Supaya pola pikirku selaras dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Amin. Jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh pola pikirnya dunia ini. Jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh dunia ini. Minta Tuhan, Tuhan, ubahkan pola pikirku supaya saya memiliki pola pikir seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu yang kita lihat pada Saulus, Bapak Ibu sekalian. Setelah ia berjumpa dengan Tuhan, maka Saulus mengalami pembaharuan pikiran dan bertobat. Banyak orang Kristen, saudara, kenapa udah sekian lama jadi orang Kristen tidak ada perubahan? Masalahnya kita nggak menyerahkan pola pikir kita kepada Tuhan untuk diubah oleh Tuhan. Kenapa nggak berubah? Karena kita tidak isi pikiran kita dengan pola pikirnya Kristus. Makanya baik jemaat yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang menyaksikan live streaming ini dimanapun engkau berada, supaya engkau mengalami perubahan dalam hidupmu, minta Tuhan agar Tuhan mengubah pola pikirmu. Dan berusaha mengubah pola pikirmu dengan memberikan masukan-masukan yang benar kepada pikiranmu. Karena kalau masukannya enggak benar, pola pikirnya juga enggak benar. Kalau masukannya benar, pola pikirnya menjadi benar. Makanya saudara jangan masukkan ke pikiran saudara hal-hal yang tidak benar. Masukkan hal-hal yang benar, maka akan merubah pola pikir saudara menjadi pola pikir yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mengalami perubahan, yang kedua kita harus mengalami pembaharuan tindakan. Pembaharuan tindakan. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa banyak orang-orang yang berhenti pada level 1 tadi.
Oh, yang penting pengetahuan saya bertambah. Rajin mempelajari, misalnya katakanlah teori-teori mengenai kekristenan, prinsip-prinsip mengenai kekristenan. Tetapi tidak melangkah kepada langkah yang kedua, yaitu apa? Pembaharuan tindakan. Sehingga banyak orang-orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, cenderung menjadi apa? Cenderung berpengetahuan banyak, berteori banyak, berwacana banyak. Tapi minim tindakan. Saudara tahu, kenapa Yesus itu sangat tidak suka dengan orang Farisi? Ternyata kalau saudara baca Alkitab, Yesus gak suka dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat menguasai kitab suci sebagai pengetahuan dan hukum, tetapi minim tindakan. Makanya Tuhan seringkali kalau ngomong sama orang Farisi itu keras betul. Hai kau kuburan katanya. Yang di luarnya dilamur putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang busuk. Kenapa? Karena Tuhan ternyata tidak ingin kita hanya berpengetahuan Alkitab yang banyak, tapi minim tindakan. Makanya yang kedua, supaya kita mengalami pembaharuan Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita, perlu apa? Pembaharuan tindakan. Saya katakan di sana, setelah kita mengikuti apa yang benar di hati Tuhan, langkah selanjutnya adalah bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Ini yang kedua yang perlu kita lakukan. Bertindak sesuai dengan kebenaran firman itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang memang tidak gampang juga bertindak itu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukannya step by step. Tidak mungkin juga sekali melangkah, tidak mungkin juga seperti membalik telapak tangan. Jadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu perlu apa saudara? Perlu usaha keras. Apalagi kalau saudara tahu kita GBI ini, apa sih visi GBI? Visi Gereja Bethel Indonesia. Sudah tahu visi Gereja Bethel Indonesia adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Itu visinya. Apa artinya itu? Artinya sebagai warga Gereja Bethel Indonesia, baik kita yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti live streaming ini, goalnya jelas, kita menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi kau dijemaatkan bukan hanya supaya rajin ke gereja tiap minggu, bukan. Kau dijemaatkan bukan hanya supaya terlibat dalam pelayanan, bukan. Kau dijemaatkan bukan hanya supaya misalnya katakanlah setia memberikan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, bukan. Kita dijemaatkan, kita dilayani supaya apa? Supaya menjadi seperti Yesus Kristus. Gampang gak itu? Gak gampang. Butuh usaha keras. Butuh kesungguhan. Setiap hari kita harus ngaca dan berkata, sudahkah saya seperti Yesus pada hari ini? Ketika engkau bekerja, engkau harus bertanya, kalau Yesus bekerja seperti saya sekarang ini, kira-kira bagaimana cara Yesus bekerja? Kalau kau menghadapi masalah misalnya, saudara harus bertanya, kira-kira kalau Yesus dihadapkan kepada masalah seperti ini, bagaimana Yesus menyelesaikannya? Masing-masing kita harus mengaplikasikan dalam seluruh hidup kita. Baru akhirnya nanti step by step, selangkah demi langkah, kita semuanya menjadi seperti Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saudara, izinkan Tuhan memperbaharui tindakanmu. Tapi bukan hanya Tuhan saja. Saudara juga harus berusaha memperbaharui tindakanmu.
Saya katakan di sana, jika sebelumnya kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dengan pembaharuan tindakan tadi, maka kita harus bertindak melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah implikasi dari yang kedua ini. Itu adalah implikasinya. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, selain tadi pertama pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan, yang ketiga sekarang adalah pembaharuan komunitas. Pembaharuan komunitas. Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu, di sana dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ternyata tidak hanya pembaharuan pikiran, tidak hanya pembaharuan tindakan, tapi juga pembaharuan komunitas. Supaya betul-betul saudara saya dan kita ini disupport dari dalam dan dari luar. Jadi saya katakan di sana, agar kita sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, maka kita harus memiliki komunitas baru yang saling mendukung agar kita dapat semakin bertumbuh dan dewasa dalam Kristus. Jadi saudara mesti pilah-pilah dengan siapa saudara bergaul. Kalau pergaulanmu dengan orang lain ternyata tidak mensupport engkau makin dekat kepada Tuhan, saudara mesti protek diri saudara. Ya syukur-syukur kalau saudara bergaul dengan orang saudara yang memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain. Tapi kalau ternyata pergaulanmu dengan orang lain justru membuat engkau makin tidak baik, makin tidak benar, makin jauh dari Tuhan, saudara mesti sayangi diri saudara. Saudara mesti bergaul dengan orang-orang yang memberi support kepada saudara, menyemangati saudara, memberikan nilai tambah kepada saudara sehingga saudara makin kuat. Saudara makin maju, saudara makin berkembang. Bukan malah saudara jadi korban pergaulan. Saya lihat banyak orang Kristen loh Bapak Ibu sekalian yang begitu. Korban pergaulan. Saudara saya mau katakan kepada kita mesti serius dengan kekristenan kita. Saya yakin betul Tuhan tidak lama lagi sudah akan datang saudara. Dan dia mau kita betul-betul sudah sempurna. Sudah menjadi seperti Yesus. Karena itu saudara biar tema kita hari ini mujizatnya mengubahkan hidupku betul-betul terimplikasi dalam hidup saudara. Bukan cuma sekedar ini tema yang bagus dicatat di warta, yang bagus kita renungkan, tetapi betul-betul sesuatu yang akan mengubahkan hidup saudara, mengubahkan hidup saya, mengubahkan hidup kita, sehingga kita betul-betul menjadi seperti Yesus. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, mari kita berjuang membangun kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah perjuangan terus-menerus. Dan saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berjalan dalam Tuhan, maka kita akan sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.